Kalau kita bisa menyikapi kejadian demi kejadian macam ini, Bu, tidak katik lagi rasa seselan, termasuk orang meninggal dunia. Aku sering nasihati. Ada keluarganya meninggal, aku tanya berapa umur bapak kamu? 80. Sudah, jangan menigo nangis tu. Ya, ngapo? Coba hitung, Bu. Umur wong tua kita 80 tahun. Kalau kemudian Allah minta siwonyo, setahun siwo nyawa itu misalnya 10 juta. Kali ke 80 tahun, sanggup kita bayar. Ngapa yang keluar caci maki dari mulut kita? Bukan kita ngangkat terima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah, engkau sudah unjuk kesempatan wong tua aku hidup 80 tahun. Yang nak ditangisi itu pengabdian kita ini nah sama wong tua itu. Semasa wong tua tu hidup nah, kita ngabdi dah. Kalau itu tidak ngabdi, kita ngerasa kekurangan, perlulah kita bertangisan. Oh ya Allah, mak mana ini caranya? Aku ni mak ini, aku ni mak itu, aku ni mak ini. Rasa kurang pengabdian aku sama wong tua. Itu boleh kita tangis, jangan sesali kematiannya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernapas itu pasti mati, Bu. Tinggal nunggu gilirannya baik. Kamu ni bisa mati tak uji kamu? Mati, Bu. Biarpun uji kamu cantik-cantik, jangan uji kamu tidak mati. Mati tak yang cantik? Ibu, nikah Ardila tu kurang cantik, apa lagi laju. Apalagi yang jahat, tambah ringan malaikat. Jadi jahat tingkau udah lajain. Yang berduit uji kamu mati tak berduit? Woi, Soeharto 7 turunan, Pak. Duitnya banyak, bergudang-gudang lagi mati, apalagi yang buntu banyak tingkah, sudah. Selesaikannya pasti mati kalau sudah. Kita terima, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tinggal nunggu giliran baik, Bu. Bapak, sekarang wong tua kita, mungkin kakek kita, adik, keluarga kita. Tinggal nunggu giliran, bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini duluan, aku belakangan. Yo kalau tidak sebaliknya, aku belakangan, kamu duluan. Yo, udah kalah pula aku yang ceramah nak mati duluan. Kalau kita bisa menyikapi setiap musibah demi musibah yang Allah timpahkan kepada kita, aman ibu, mangkonya musibah ini dua. Kalau kita benar menyikapinya, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bisa menyikapi musibah itu, timbullah musyrik di dalam hati ini, Bu. Kita akan memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan nyala-nyalakan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita yang punya langit dengan bumi ini. Seolah-olah kita yang punya hak ngatur ini, padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang punya hak mengatur itu cuman Allah Subhanahu. Allah lebih tahu daripada kita apa yang terbaik menurut Allah untuk kita. Makanya segala sesuatu yang sudah Allah anjurkan dengan kita, terima baik, syukuri baik. Begitu datang musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang paling penting dalam kehidupan ini, mak mano kemudian kita bisa menyikapi masalah itu, bukan masalahnya. Dalam pandangan Al-Quran, musibah adalah merupakan ketentuan atau takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan Allah dan hanya kepada Allah kita berlindung. Baiklah pemirsa, kita simak kembali lanjutan ceramah berikut ini. Yang macam ini, kalau kamu tunggu dengan kata-kata sabar, tak kena. Sabar baru kau terbakar, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak itu ajab. Kalau dia ajab, sifatnya macam ini, Bu. Ruko 3 tingkat kebakaran, saat habis ruko kebakaran, mobil terjual, habis mobil terjual, rumah terjual, habis motor, habis ke bawah dia. Itu namanya ajab. Tapi kalau dia bersifat ujian, sifatnya macam ini, ruko 3 tingkat kebakar, saat terbangun ruko 4 tingkat. Ruko 4 tingkat terbakar, saat terbangun ruko 5 tingkat. Itu sifatnya namanya ujian. Karena hidup ini kalau tidak diuji sama Allah, tidak lemah, Bu. Tidak naik kelas. Ibu-ibu sekolah misalnya, kata ujian, lemah tak? Ibu-ibu sekolah, kelas 1, tidak diuji-uji, lemah tak? Kelas 1 terus. Lemah kelas 1 terus. Kapan naiknya, Ibu? Setelah diuji. Ditentukan nilainya, lulus apa tidak. Kapan lulus, naik tingkatannya. Kapan tidak lulus, mantep-manteplah di situ.
Jadi sama dengan derajat hidup kita ini, diujilah kita dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus menghadapi musibah itu, seperti Pak Amin yang alhamdulillah lulus sampai beliau ke tanah suci Mekah, umroh malah dapat dulur baru, insya Allah kita bakal jadi wong yang beruntung. Tapi kalau dengan musibah itu kemudian kita tidak bisa menyikapinya, jadilah kita wong yang merugi, ya. Siapa mereka? Wong yang tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Makanya ketika datang musibah, sikapi dan kemudian perhatikan ini ujian apa ajab. Kalau kita menganggap ini ajab dari Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, datang dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menganggap ini adalah sebuah ujian dari Allah, yakini bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik dari ini, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian yang luar biasa. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, doa ke kami ini Bapak Ibu sehat. Kalau aku ini yang penting didoa ke sehat baik. Kalau sehat pacak ke sana, pacak ke sini, ngomong di sana, ngomong di sini, ya. Termasuk ibu-ibu kalau punya guru-guru, ada kiai-kiai yang kamu senangi, doa ke panjang umur, ya. Karena apa, maaf, ngomong baik ini biasanya tidak lama kalau Bu. Iya setuju dan kamu tuh. Iya. Kalau kamu ngawas aku, bang, kau ini setuju kan? Iya. Dah usah nak dia kena ni tu, diam-diam baik maksud aku tu. Dah baca Ustaz Uji 40 meninggal. Labib Munjir Al-Musawa itu pakar ilmu ahli galau Bu, ya. Ngapa kami omong doakan kalau guru kita tu panjang umur, ya. Kita bisa menimba ilmu lebih banyak dari dia. Ilmu yang dia miliki bisa disebarkan sama umat dan bisa lebih bermanfaat lagi. Jadi boleh Ibu doa ke guru kamu, ya. Kamu senang dengan guru kamu siapa, doa ke. Cak di TV kan kita senang Ustaz Yusuf. Aku doa ke terus, ya Allah panjang ke umurnya. Ngapo? Ilmunya memang luar biasa. Kajian-kajiannya juga luar biasa. Jadi kalau punya guru-guru doakan supaya panjang umur dan ilmunya lebih bermanfaat lagi, insyaallah. Insyaallah. Ada salah kata mohon maaf, pada Allah minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.